Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Senang saya berjumpa dengan saudara-saudara mahasiswa tingkat 1 semester 1 program studi kebidanan tahun akademik 2001-2022. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada saudara yang telah memilih dan terpilih menjadi mahasiswa D3 Kebidanan FMIPA Universitas Bengkulu. Mudah-mudahan ini adalah pilihan yang tepat dari hati nurani saudara untuk memilih dan menata masa depan Anda. Saya yakin bahwa Anda sudah tahu konsekuensi dari pilihan ini. Tentu Anda sedang menggodok, ingin menciptakan, mencetak diri Anda sendiri akan menjadi seorang bidan. Tidak mungkin Anda ingin bercita-cita jadi profesi lain, tapi kuliahnya di kebidanan. Anda masuk kuliah di kebidanan, tentu Anda ingin menjadi seorang bidan yang profesional, yang siap memberikan pelayanan-pelayanan kebidanan kepada masyarakat, terutama kepada ibu-ibu, karena bidan pasti pasiennya adalah ibu-ibu dan bayi. Baik, mata kuliah yang saya asuh di Prodi Kebidanan semester 1 ini adalah mata kuliah kewirausahaan. Jadi perlu saya jelaskan sedikit, mata kuliah kewirausahaan ini mata kuliah universitas, seluruh mahasiswa Universitas Bengkulu wajib mengambil mata kuliah kewirausahaan. Kebetulan di program studi D3 Kebidanan diposisikan atau diletakkan di semester 1. Jadi awal Anda kuliah sudah dikenalkan dengan kewirausahaan. Jadi Anda nanti sudah punya bekal jiwa kewirausahaan. Nah, sedikit saya jelaskan kenapa mata kuliah ini ada. Tentu tidak lepas dari kenyataan bahwa lulusan atau sarjana yang tamat itu tidak selalu diterima atau ditampung di lapangan pekerjaan. Tidak semua lulusan itu bisa bekerja atau diserap oleh lapangan kerja yang ada. Logika sederhananya, tidak semua tamatan bidan itu bisa diterima di lapangan kerja yang menerima tenaga kebidanan, apakah itu PNS, di rumah sakit, di puskesmas, atau di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, atau sebagai tenaga honorer. Nggak bisa semuanya bisa ditampung. Apakah dengan demikian harus nganggur? Itu kan itu. Oleh karena itu diciptakanlah bahwa sarjana itu tidak mesti mencari lapangan kerja, tapi bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi seandainya nanti tidak bisa bekerja, maka harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Oleh karena itu ditanamkanlah jiwa kewirausahaan sejak dini, sejak di bangku kuliah, dikenalkan kewirausahaan. Supaya selama pendidikan tidak terpola mindset atau pola pikir ingin bekerja, ingin menjadi pekerja, ingin mencari lapangan kerja, tapi sudah ada mindset ingin menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak ada istilahnya nanti setelah tamat menganggur, karena bisa saja buka lapangan kerja dengan usaha. Tentu usahanya yang apa? Tentu yang diharapkan adalah usaha-usaha yang tidak jauh dari bidang keahliannya di bidang kebidanan. Apakah itu buka praktik mandiri, apakah itu buka jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan pada ibu hamil, ibu menyusui, atau pada bayi, atau hal-hal yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan ibu dan anak. Itulah usaha yang nanti Anda bisa geluti nanti. Jadi seandainya Anda tidak bisa mendapatkan lapangan kerja yang sesuai. Nah, itu kata pengantar sedikit kenapa kewirausahaan ini penting untuk
dipahami, diikuti oleh seluruh mahasiswa. Nah, kewirausahaan ini adalah mata kuliah dengan 2 SKS, satu teori, satu praktek. Jadi ada teori, ada prakteknya. Nah, teori ini satu SKS-nya 50 menit. Jadi, dan praktek ini satu SKS-nya 170 menit. Makanya di jadwal itu ada dijadwalkan 50 menit, kalau dibuat terpisah berarti itu ada jadwal teori. Dan ada jadwal yang 170 menit atau 170 menit itu sekitar 3 jam lebih ya. 3 jam lebih itu berarti praktek. Jadi kita ada teori, ada praktek. Bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya nanti akan dijelaskan lebih detail. Apa tujuan dari mata kuliah ini? Secara ringkas ini bisa Anda baca, tapi secara umumnya bisa saya jelaskan bahwa Anda dengan selesai Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda memiliki pengetahuan, memiliki sikap, memiliki keterampilan dalam hal wirausaha. Bisa menciptakan wirausaha, menciptakan usaha sendiri nantinya. Karena Anda telah dibekali dengan pengetahuan, dengan sikap dan keterampilan bagaimana memulai atau membuka suatu usaha. Nah, itu nantinya. Tentu dibekali dengan teori dan pengalaman-pengalaman praktek. Kemudian yang paling penting juga mata kuliah ini jadi dosennya saya sendiri ya, karena dibagi ya masing-masing kelas itu satu dosen A, B, C, saya di dalam di kelas C. Jadi selama 16 minggu satu semester kita bertemu. Dan yang paling penting juga Anda pahami sebelum perkuliahan dimulai itu adalah penilaian. Bagaimana penilaian akhir mata kuliah ini? Di sini saya membagi ada 6 komponen dalam penilaian mata kuliah ini. Yang pertama adalah partisipatif, itu 30% dilihat dari sikap, dilihat dari etika, keaktifan. Itu dilihat keaktifannya bagaimana, aktif dalam kuliah, aktif dalam bertanya, aktif dalam berdiskusi, aktif dalam kuliah. Dilihat dari mana ketepatan dan kecepatan absensinya. Jangan absensinya mau habis waktu absensi atau datang atau ketidakhadirannya tinggi, tidak bisa absen, dia e-learning, ya, tidak membaca materi, tidak mengikuti video-video yang telah disematkan di e-learning, itu dilihat. Kemudian tugas dan kuis masing-masing 5%, ada tugas ini lebih pada individual nanti. Kemudian kuis, UTS dan UAS masing-masing 20%, dan project. Nah, projectnya apa? Inilah yang praktek nanti. Prakteknya apa? Nah, itu prakteknya. Jadi perkuliahan kita kan ada teori, ada praktek. Nah, perkuliahan teori itu kita habiskan pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-10 itu kita habiskan untuk teori. Ya, kita habiskan untuk teori. Di minggu pertama sampai minggu ke-10 kita teori. Habiskan teori yang ada, kita habiskan teori. Kemudian pertemuan ke-11 sampai pertemuan 16 adalah praktek. Nanti Anda praktek. Nah, apa yang Anda praktekkan itu lihat panduan praktek itu sudah dibuat, apa yang Anda praktek. Tapi secara ringkasnya begini. Prakteknya nanti Anda silakan memilih produk apa yang Anda ingin jual. Tentu produk itu belum ada brand, belum ada nama. Apakah itu makanan atau bentuk minuman atau apapun bentuk produk yang belum ada namanya, itu seolah-olah Anda buat nama sendiri, Anda rancang nama sendiri, logonya apa, kemasannya bagaimana. Itu seolah-olah itu produksi Anda, produksi kelompok. Jadi dibuat nanti kelompok ya. Si pen buat kelompok yang anggotanya 6 sampai 7 orang ya. Satu kelompok. Nah, itu tugas kelompok itu. Buat produk seolah itu produk sendiri Anda buat kemasannya apa, logonya apa, namanya apa, misalnya susu apa, logonya apa, kemasannya bagaimana, plastik silakan buat kemasannya. Kemudian setelah barangnya jadi, produknya jadi, lalu Anda promosikan, Anda buat promosinya apa, Anda buat leaflet,
Anda buat brosur, Anda promosikan, kemudian Anda promosikan secara lisan. Tentu nanti saya harapkan itu di tempat keramaian. Saya harapkan nanti itu di Pantai Panjang. Di Pantai Panjang Anda mempromosikan kepada masyarakat, meyakinkan kepada masyarakat pengunjung itu tentang produk Anda. Produk Anda itu keunggulannya apa, harganya berapa Anda jual gitu. Itu divideokan. Jadi ya dari proyek itu nilai yang Bapak nilai itu produknya bagaimana, kemasannya, logonya, brandnya atau namanya, kemudian video Anda mempromosikan, menegosiasikan produk itu kepada masyarakat, itu yang dinilai. Itu nilainya adalah 20%. Itu yang harus Anda pahami penilaian akhir dari mata kuliah. Jadi kuliah kita karena masih sistem blended learning, jadi kita lebih banyak teorinya itu banyak di e-learning. Di e-learning sudah disematkan materinya, PowerPoint-nya, kemudian juga ada video yang harus Anda simak, Anda tonton. Kemudian nanti setelah UTS atau pertemuan ke-11 lalu Anda mempraktekkan langsung. Jadi pada apakah minggu pertama dengan 10 itu Anda boleh sudah mulai menyusun, memilih produknya dengan kelompok. Jadi SIPEN harus sudah bagi kelompok di awal-awal pertemuan sehingga kelompok sudah mulai merancang produknya apa. Sehingga nanti pada saat di minggu-minggu terakhir sudah bisa melakukan promosi di produknya, memproduksi video, membuat produknya apa. Video dan produk itu Bapak terima seminggu, paling lambat 2 hari sebelum UAS. Sebelum UAS produknya dan video tentang praktek tadi sudah Bapak terima 3 hari sebelum UAS. Oke, itu penjelasan atau kontrak perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini. Pertemuan kuliah selanjutnya akan banyak kita lewat e-learning. Silakan SIPEN akan tolong diingatkan selalu mengkonfirmasi setiap pertemuan besok, berarti sehari sebelumnya sudah komunikasikan ke saya besok ada kuliah. Baru nanti apa instruksi dari Bapak kuliahnya bagaimana, apakah di e-learning atau ada lewat Zoom, itu SIPEN yang mengingatkan. Saya rasa demikian penjelasan kontrak perkuliahan. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini tetap sehat dan terjaga motivasi dan kita kuliah secara e-learning. Anda bisa kuliah di mana saja, kapan saja, mengakses e-learning sehingga Anda lebih bisa bebas membacanya. Tapi dengan syarat tentu ada 2 syarat. Pertama, kuota yang cukup. Yang kedua, sinyal yang bagus. Jadi Anda kuota harus cukup dan mencari daerah-daerah di mana sinyalnya cukup baik untuk mengakses e-learning ini. Demikian, mudah-mudahan kita selalu sehat dan terjaga motivasi. E-learning bukan berarti kita malas-malasan, tapi dengan e-learning menunjukkan kemandirian kita dalam belajar. Siapa yang lebih mandiri belajarnya, tentu dia akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian, mohon maaf atas salah kekurangan dan bisa dilanjutkan dengan diskusi di grup WA. Kita bisa diskusi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.